Setelah berusia di atas 50 tahun, ada masalah yang tidak diinginkan siapapun namun sangat umum terjadi, yaitu disfungsi ereksi. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Ya, ini mungkin terdengar serius. Namun, ini bukan ancaman, melainkan nasihat penting bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Namun, berdasarkan bukti ilmiah, saat kehidupan seksual mulai melemah, itu bukan sekadar masalah pribadi di kamar tidur. Itu adalah sinyal diam namun jelas bahwa dinding pembuluh darah dan jantung membutuhkan bantuan. Kabar baiknya, tubuh kita memiliki mekanisme pemulihan alami yang sama sekali tidak memerlukan obat. Kita terbiasa dengan gambaran pil biru yang memberikan kekuatan instan. Anda sedang melakukannya? Itu ketergantungan. Itu risiko. Itu kekhawatiran setiap kali mengonsumsinya. Hari ini, Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Kita akan mengeksplorasi mengapa disfungsi ereksi bukanlah akhir, melainkan sinyal darurat dari dalam tubuh. Kita akan mempelajari hubungan antara ereksi dan sistem peredaran darah, serta cara-cara alami, aman, dan mudah dilakukan di rumah untuk memulihkan fungsi fisiologis tanpa obat, tanpa beban, dan tanpa rasa bersalah. Anda bisa melakukannya. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Kita akan berbicara tentang pola makan, tapi bukan puasa ekstrim. Kita akan melakukan latihan pernapasan, tapi bukan meditasi seharian. Dan yang terpenting, Anda akan belajar cara terhubung kembali dengan tubuh Anda, mengembalikan kepercayaan diri dan kekuatan naluriah yang Anda kira telah hilang. Saya akan menyarankan langkah-langkah sederhana seperti segelas jus setiap pagi, beberapa langkah di sore hari, dan perubahan kecil pada cara bernapas. Yang lebih penting, Anda akan memahami mengapa semua ini membawa hasil besar. Memulihkan vitalitas tanpa obat. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya untuk melakukannya. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Selalu merasa kurang percaya diri dan canggung dengan pasangan. Anda bisa melakukannya? Jadi, luangkan beberapa menit ke depan sepenuhnya untuk diri Anda. Bukan untuk orang lain, melainkan untuk kesehatan, kekuatan naluriah, dan kebahagiaan hidup yang pantas Anda nikmati. Tidak samar-samar. Tidak hanya teori. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Jika topik video ini relevan bagi Anda, tinggalkan angka 1 di kolom komentar. Jika belum sesuai, tulis angka 0. Umpan balik tersebut akan membantu saya terus membuat konten yang lebih baik untuk Anda. Dan langkah pertama untuk memulai perjalanan ini adalah memahami dengan jelas apa itu disfungsi ereksi. Jika Anda bisa melakukannya. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Ada satu fakta. Jika ini bisa dibicarakan secara terbuka dan tanpa rasa malu, saya yakin kita bisa mengurangi banyak kekhawatiran. Anda bisa melakukannya. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Pertama, kita harus memahami dengan jelas. Disfungsi ereksi bukan berarti ketidakmampuan total untuk berhubungan intim, melainkan kesulitan untuk mendapatkan atau mempertahankan ereksi cukup lama untuk hubungan intim yang memuaskan. Bagi sebagian orang, ini terjadi sesekali. Bagi yang lain, sering terjadi. Anda bisa melakukannya? Tidak apa-apa. Namun, disfungsi ereksi sejati berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, mulai memengaruhi masalah psikologis dan hubungan dengan pasangan. Kami menjelaskan hal ini agar Anda tahu bahwa tidak sekuat dulu bukan berarti kehilangan total, dan tidak selalu karena penuaan. Survei terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 50% pria di atas 40 tahun pernah mengalami kondisi ini setidaknya sekali. Namun, yang lebih menarik, disfungsi ereksi meningkat di kalangan usia muda, antara 30-an dan 40-an. Ini menunjukkan bahwa ini bukan sekadar masalah usia, melainkan gaya hidup, stres mental, dan kesehatan secara keseluruhan. Anda sedang melakukannya? Anda bisa melakukannya. Pertama, penyebab fisik. Penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, atau penyakit kardiovaskular yang umum pada pria parubaya, atau pengobatan jangka panjang, bisa menjadi penyebabnya. Ketika pembuluh darah menyempit atau gula darah tidak stabil, aliran darah ke organ intim terhambat. Anda bisa melakukannya. Kedua, penyebab psikologis. Tekanan pekerjaan, stres hidup, depresi ringan,
kecemasan tentang penuaan, atau hubungan dengan pasangan yang merenggang, Anda bisa melakukannya. Semakin khawatir, cemas, atau berharap harus berhasil, tubuh justru merespons lebih lambat. Banyak pria, ini nyata. Ketiga, karena gaya hidup. Duduk terlalu lama, kurang olahraga, pola makan tidak teratur, kebiasaan tidur larut, atau kecanduan pornografi adalah faktor yang diam-diam menggerogoti kesehatan pria, terutama setelah usia 50 tahun. Seperti tubuh yang tidak terlatih menjadi kurang lincah, kekuatan maskulin juga perlu dijaga dan dipelihara secara konsisten. Yang ingin kami bagikan di bagian ini adalah bahwa ini bukan masalah memalukan, melainkan masalah yang perlu diperhatikan. Seperti mengukur tekanan darah atau memeriksa jantung, kesehatan seksual juga harus diperlakukan dengan serius dan penuh pengertian. Dan kabar baiknya, ada cara alami untuk memperbaiki kondisi ini tanpa obat, tanpa membebani tubuh, dan tanpa merusak harga diri pria. Dan jika Anda memahami bahwa disfungsi ereksi bukan hanya kesulitan ereksi, melainkan akibat dari sesuatu, pertanyaan yang lebih besar adalah, apa sebenarnya yang menjadi pemicu semua perubahan ini? Anda sedang melakukannya? Segera setelah ini, kami akan menyelami penyebab paling mendasar dari masalah ini dan memandu cara memulihkannya dari dalam. Untuk pria di atas 50 tahun, terutama mereka yang ingin hidup sehat, panjang umur, dan bermakna, jika ingin mendapatkan pengetahuan ini lebih dulu, jangan lupa berlangganan saluran ini dan nyalakan lonceng notifikasi. Anda tahu, dunia medis telah lama mengetahui, namun belum banyak dibagikan kepada publik. Anda bisa melakukannya. Bahwa disfungsi ereksi bukan masalah organ intim, melainkan cerita tentang seluruh sistem kardiovaskular. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Dan jika sinyal ini diabaikan, masalah yang lebih serius seperti serangan jantung atau stroke bisa mengintai. Anda tahu? Saya akan menjelaskan dengan sederhana. Di dalam tubuh kita, ada ribuan jalan pembuluh darah, arteri, dan vena yang mengangkut nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Lapisan paling dalam dari jalan ini disebut endotel pembuluh darah. Lapisan ini seperti pelapis halus yang memungkinkan darah mengalir dengan mudah. Namun, seiring waktu, karena gaya hidup, pola makan, atau stres, lapisan endotel ini rusak, mengeras, dan kehilangan kemampuan untuk menghasilkan zat penting yang disebut oksida nitrat. Oksida nitrat berperan seperti lampu hijau, melebarkan pembuluh darah agar darah bisa mengalir dengan mudah ke bagian yang diperlukan, termasuk organ intim. Jika zat ini berkurang, pembuluh darah tidak dapat melebar dengan baik, dan akibatnya, ereksi tidak terjadi seperti yang diharapkan. Anda sedang melakukannya? Itu karena pembuluh darah di organ intim sangat kecil dan sensitif, sehingga ketika endotel rusak, ini adalah tempat pertama yang Anda bisa melakukannya. Pembuluh darah besar di jantung atau otak mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan gejala, tetapi di organ intim, perubahan bisa terlihat dalam waktu singkat. Bahkan pria yang tampak sehat pun, tidak ada hipertensi, tidak ada diabetes, tidak ada gejala yang jelas. Tapi suatu hari, mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa mempertahankan ereksi seperti dulu. Anda bisa melakukannya. Saya akan berbagi kasus nyata yang saya alami. Ada seorang pria berusia 45 tahun. Dia tampak muda, tidak merokok, dan tidak menderita diabetes. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Setelah pemeriksaan mendetail, kami menemukan bahwa dia sudah memiliki plak aterosklerosis di arteri koroner. Saya bisa melakukannya untuk Anda. Jika tidak ada tanda-tanda seksual awal, Anda bisa melakukannya. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Anda sedang melakukannya? Banyak faktor berkontribusi, dan sebagian besar berasal dari gaya hidup modern. Pertama, resistensi insulin. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Ketika fungsi insulin menurun, gula darah meningkat, menyebabkan peradangan pada endotel, dan oksida nitrat berkurang secara bertahap. Inilah mengapa pria dengan diabetes mengalami masalah fungsi seksual lebih awal dibandingkan yang lain. Selanjutnya, hipertensi dan kolesterol tinggi. Kedua kondisi ini secara diam-diam namun terus-menerus merusak dinding pembuluh darah. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Obesitas, terutama lemak visceral di perut, juga merupakan perusak diam-diam. Lemak visceral tidak hanya menumpuk di sekitar perut,
tetapi juga menempel pada organ, mengelilingi pembuluh darah dan jantung. Ini membuat aliran darah menjadi berat, lambat, dan mudah tersumbat. Anda bisa menggunakannya untuk melakukannya. Kebiasaan ini menyebabkan pembuluh darah menyempit, membuat jantung bekerja lebih keras, dan akhirnya mengarah pada disfungsi ereksi. Bayangkan, jika mobil tidak bisa menyala, orang biasanya memeriksa baterai. Tapi ketika tubuh tidak merespons, kita sering hanya berpikir itu karena usia. Itu kesalahan umum. Padahal, jika kita memahami akar penyebabnya, ini sepenuhnya bisa diperbaiki. Kabar baiknya, endotel bisa pulih, dan proses produksi oksida nitrat bisa diaktifkan kembali, asalkan kita tahu cara merawat dan mengubah gaya hidup. Dan di bagian berikutnya, kami akan menunjukkan cara melakukannya dengan metode alami, aman, dan terbukti efektif. Untuk memahami akar penyebabnya, kita perlu melihat lebih dalam ke dalam tubuh. Karena untuk memperbaiki mekanisme yang tidak berfungsi, kita harus memahami cara kerja mekanisme itu saat sehat. Fakta menarik yang tidak semua orang tahu, ereksi bukan sekadar refleks, melainkan proses fisiologis yang sangat halus, diatur dengan cermat oleh sistem saraf, pembuluh darah, dan emosi. Ketika proses ini berjalan lancar, kita menyebutnya alami. Tapi saat ada masalah, hal pertama yang harus dilakukan bukan menyalahkan tubuh, melainkan memahami apa yang terjadi di dalamnya. Anda bisa menggunakannya untuk melakukannya. Pertama, kita perlu memahami sedikit tentang sistem saraf, yang mengatur semua aktivitas tubuh, termasuk fungsi fisiologis. Tubuh kita memiliki dua sistem saraf yang bekerja berdampingan seperti dua sisi koin. Satu adalah sistem saraf simpatik, yang aktif saat stres atau cemas, membuat jantung berdetak cepat dan napas tersengal, bertanggung jawab atas respons, lawan atau lari. Anda bisa melakukannya. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya untuk melakukannya. Saat itu, pembuluh darah melebar, darah dipompa ke organ intim, dan katup menahan darah agar tidak mengalir keluar terlalu cepat. Sebaliknya, jika Anda sedang stres, sistem saraf simpatik akan mendominasi. Dan dalam kondisi seperti itu, tubuh tidak akan mengizinkan ereksi, karena tubuh berada dalam mode bertahan hidup, bukan mode menikmati. Anda bisa menggunakannya untuk melakukannya. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya untuk melakukannya. Jangan khawatir, ini mungkin terdengar kimiawi, tapi bisa dipahami dengan sederhana. Oksida nitrat adalah sinyal hijau yang melebarkan pembuluh darah. Ketika kita mendapat rangsangan yang tepat, otak mengirim sinyal ke organ intim, oksida nitrat dilepaskan, pembuluh darah melebar, dan darah mengalir ke jaringan spons seperti air yang mengisi selang karet. Darah yang cukup lama bertahan membuat organ intim menjadi keras. Tapi jika endotel pembuluh darah rusak akibat diabetes, hipertensi, atau stres, jumlah oksida nitrat menurun drastis. Akibatnya, darah tidak cukup masuk atau bertahan lama, dan ereksi melemah atau tidak terjadi. Ini seperti ingin memompa air ke tangki, tapi selangnya berkarat dan katupnya bocor. Meski pompa bekerja, air tidak bisa bertahan. Banyak orang memilih solusi cepat seperti Viagra. Anda bisa melakukannya untuk Anda, tapi itu hanya menangani gejalanya. Viagra membantu oksida nitrat bertahan lebih lama dan darah tetap mengalir. Tapi Anda bisa melakukannya untuk Anda. Bayangkan seperti ini untuk memahaminya lebih mudah. Jika aliran air lemah, alih-alih memperbaiki sumber air atau pipa, kita menambahkan tekanan dari luar untuk mendorong air keluar. Awalnya kuat, tapi seiring waktu, semakin lemah dan akhirnya rusak total. Faktanya, tubuh kita memiliki kemampuan pengaturan diri yang luar biasa. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya untuk melakukannya. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Jika Anda memiliki gaya hidup yang tepat, menjaga pola makan yang masuk akal, dan tahu cara mengaktifkan bagian tubuh yang tepat, terutama yang terkait dengan pembuluh darah dan saraf organ intim, tubuh akan menghasilkan oksida nitrat sendiri. Kami akan membahas metode ini lebih rinci di bagian berikutnya, tapi yang terpenting untuk diingat sekarang adalah bahwa ereksi bukan kebetulan, melainkan hasil dari serangkaian reaksi halus yang membutuhkan kerjasama harmonis antara otak, pembuluh darah, dan emosi. Jika Anda memahami ini, Anda tidak akan lagi merasa tidak berdaya atau cemas setiap kali kehidupan seksual tidak berjalan sesuai harapan. Sebaliknya, seperti seorang tuan yang memperbaiki pipa,
membersihkan katup, dan memastikan aliran air, atau lebih tepatnya, aliran darah, berjalan lancar. Tapi memahami tubuh saja tidak cukup. Banyak orang tahu penyebabnya, tapi tetap terjebak dalam pola yang salah karena kebiasaan yang sudah mengakar. Anda bisa melakukannya. Anda sedang melakukan apa untuk mendapatkan pekerjaan hebat? Ketika tubuh mulai berubah, terutama di bagian seksual, wajar jika merasa panik, sedih, atau kehilangan kepercayaan diri. Dan saat itu, kita biasanya mencari solusi instan, sesuatu yang bisa segera menyelesaikan masalah. Saat itulah banyak orang buru-buru memilih obat. Seorang pria tua pernah berkata kepada saya kira satu pil akan menyelesaikan segalanya. Memang, obat penunjang disfungsi ereksi seperti Viagra bisa memberikan efek jangka pendek. Tapi masalahnya, itu hanya menangani gejalanya. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Jika kita hanya menggunakan obat dan tidak memerhatikan mengapa tubuh merespons lambat, mengapa darah tidak mengalir, atau mengapa pikiran terus tegang, itu seperti hanya memperbaiki jendela yang pecah saat badai masih mengamuk di luar. Anda bisa melakukannya. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Anda sedang melakukannya? Ada banyak pria di usia 60-an, bahkan 70-an, yang masih memiliki kesehatan seksual yang baik. Sebaliknya, ada juga yang berusia awal 40-an tapi sudah mengalami masalah. Anda bisa melakukannya. Itu hanya bagian kecil, dan sisanya tergantung pada bagaimana kita hidup setiap hari dan bagaimana kita merawat tubuh dan pikiran. Ada penyebab diam-diam lain yang memengaruhi lebih banyak orang dari yang kita kira. Itu adalah ketergantungan pada pornografi. Awalnya mungkin hanya mencari sedikit sensasi atau kesenangan pribadi. Tapi seiring waktu, otak menjadi terbiasa dengan rangsangan intens dan tidak realistis, sehingga situasi nyata tidak lagi cukup menarik. Anda bisa melakukannya untuk Anda? Itu seperti tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Ketergantungan pada gambar pornografi mengganggu dopamin, zat yang memberikan kenikmatan, membuat indera seksual tumpul dan memperlambat respons. Dan ketika itu terjadi, pria mudah berpikir mereka kehilangan kemampuan. Padahal sebenarnya sistem saraf mereka kelebihan beban karena rangsangan yang tidak sehat. Terakhir, satu hal yang sering diabaikan adalah gaya hidup sehari-hari. Tubuh bukan mesin yang berdiri sendiri. Setiap makan, setiap tidur, setiap gerakan atau kemalasan, semuanya memengaruhi kesehatan seksual. Makan terlalu banyak karbohidrat, sering minum alkohol, kurang tidur, dan tidak berolahraga, meski masih muda, secara bertahap membunuh kemampuan respons tubuh. Anda bisa melakukannya. Pada hari-hari ketika Anda sehat, merasa baik, dan bebas stres, tanpa persiapan khusus, semuanya berjalan sangat alami. Tapi pada hari-hari ketika Anda lelah, banyak kekhawatiran, dan makan tidak teratur, tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, hasilnya tidak akan sesuai harapan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cerminan jujur dari gaya hidup Anda. Tidak ada yang mengajari kita cara menua dengan kuat, atau cara mempertahankan kepercayaan diri dan vitalitas di usia tua. Tapi hari ini, kita melakukannya bersama. Pemahaman, pilihan yang tepat, dan keyakinan bahwa tubuh kita memiliki kemampuan lebih dari yang kita pikirkan, Anda bisa melakukannya. Anda bisa melakukannya untuk Anda. Kami akan memandu langkah-langkah sederhana untuk memulihkannya. Anda bisa melakukannya. Kesalahan bukan pada tubuh yang melemah, melainkan pada cara kita memperlakukan dan merawat tubuh. Jadi, sekarang saatnya beralih ke hal yang paling penting. Anda ingin melakukannya? Anda ingin melakukannya bersama teman yang sedang bekerja? Dan seperti yang Anda tahu, tubuh yang sehat tidak hanya bergantung pada obat atau segelas jus ajaib. Itu dimulai dari makanan yang kita makan setiap hari. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Jika Anda siap mendengar konten berharga berikutnya, tinggalkan angka 3 di kolom komentar. Saat berbicara tentang disfungsi ereksi, kebanyakan dari kita memikirkan hormon, usia, atau obat. Tapi ada faktor yang jauh lebih diam namun sangat memengaruhi kemampuan ereksi, yaitu Anda bisa melakukannya. Dan di sini, saya ingin berbagi konsep penting yang mungkin belum banyak dari Anda dengar, resistensi insulin. Sederhananya, insulin adalah kunci yang membantu gula dalam darah masuk ke sel untuk digunakan sebagai energi. Tapi ketika tubuh kehilangan sensitivitas terhadap insulin,
Biasanya karena terlalu banyak makan gula dan karbohidrat serta kurang bergerak, insulin tetap diproduksi, tapi sel tidak membuka pintunya. Gambar, ini menyebabkan peradangan kronis pada pembuluh darah dan merusak endotel pembuluh darah yang menghasilkan oksida nitrat untuk ereksi. Artinya, bahkan tanpa diabetes, resistensi insulin bisa diam-diam memengaruhi kesehatan seksual. Jadi, pertanyaannya, bagaimana cara memperbaikinya? Jawabannya, sangat mungkin. Salah satu metode yang diterapkan oleh banyak ahli internasional, termasuk di Indonesia, adalah diet rendah karbohidrat tinggi lemak, low carb high fat, atau diet ketogenik. Ini bukan diet ketat atau kelaparan, melainkan cara menyesuaikan keseimbangan gula dan lemak dalam makanan untuk membantu tubuh mendapatkan kembali sensitivitas terhadap insulin, mengurangi lemak visceral, dan meningkatkan kesehatan pembuluh darah. Secara spesifik, diet ini mengurangi karbohidrat buruk seperti nasi putih, roti, kue, dan gula olahan, lalu menggantinya dengan lemak baik dari makanan alami. Jika dilakukan dengan benar, tubuh akan belajar untuk tidak lagi bergantung pada gula untuk energi, melainkan membakar lemak dengan lebih efisien, terutama lemak perut yang sangat memengaruhi hormon pria. Beberapa orang khawatir diet keto berarti hanya makan daging atau makanan aneh. Tapi sebenarnya, kita bisa menerapkannya dengan versi sederhana yang sesuai dengan makanan Indonesia. Anda bisa melakukannya. Misalnya, alih-alih semangkuk penuh nasi putih, kurangi menjadi setengah mangkuk, lalu tambahkan sayur rebus, kimchi rendah gula, ikan, sup rumput laut, telur rebus, atau tahu kukus. Ini semua adalah makanan yang akrab, mudah disiapkan, dan sangat cocok untuk diet rendah karbohidrat tinggi lemak. Bahkan kimchi, jika dibuat secara tradisional dengan sedikit gula dan tepung, sangat baik untuk pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Intinya di sini bukanlah paksaan atau puasa yang menyakitkan, melainkan memahami dengan jelas makanan mana yang menyehatkan dinding pembuluh darah dan mana yang merusak endotel setiap hari. Bahkan dengan penyesuaian kecil, Anda akan mulai merasakan perubahan yang jelas. Anda akan tidur lebih nyenyak, perut terasa lebih ringan, tekanan darah lebih stabil, dan secara bertahap, vitalitas akan kembali secara alami. Tidak perlu obat. Kami tidak mengharapkan Anda mengubah segalanya dalam semalam. Tapi jika memulai dengan satu kali makan yang tepat, meski hanya makan siang hari ini, itu akan menjadi langkah pertama menuju perjalanan untuk memulihkan kekuatan dan hidup sehat lebih lama. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Setelah bekerja dengan pria paruh baya dan lansia selama puluhan tahun, saya menyadari satu hal. Terkadang perbaikan besar berasal dari bahan-bahan sederhana. Tubuh kita secara alami sangat cerdas. Jika diberi nutrisi yang tepat, tubuh akan pulih sendiri dan menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk membuat kita sehat, jernih secara mental, dan lebih kuat dalam kehidupan seksual. Salah satu elemen kunci dalam ereksi adalah oksida nitrat, zat yang membantu melebarkan pembuluh darah agar darah bisa mengalir dengan mudah ke organ intim. Dan yang menakjubkan, kita bisa membantu tubuh menghasilkan lebih banyak oksida nitrat melalui makanan yang sangat akrab. Kami ingin berbagi resep minuman sederhana, mudah dibuat, dan mudah diminum. Jika diminum secara konsisten selama beberapa minggu, Anda pasti akan merasakan perubahan dari dalam. Bahan pertama adalah semangka, tapi bagian yang menarik bukan daging merah yang manis, melainkan bagian putih dekat kulitnya. Bagian ini kaya akan citruline, asam amino yang mendorong produksi oksida nitrat secara alami di tubuh. Berikutnya adalah bit merah, sayuran yang akrab bagi orang Indonesia, sering digunakan dalam salad atau jus. Bit sangat kaya akan nitrat, yang diubah menjadi oksida nitrat di tubuh, membantu melebarkan pembuluh darah dengan lebih efektif. Bahan ketiga adalah seledri, atau, jika mudah ditemukan, bisa diganti dengan kangkung atau rucola, sayuran hijau tua lainnya. Sayuran hijau kaya akan nitrat dan antioksidan, sangat baik untuk detoksifikasi tubuh. Kombinasi ketiga bahan ini menciptakan campuran emas yang meningkatkan aliran darah, mendukung kesehatan kardiovaskular, dan secara signifikan meningkatkan kemampuan fungsi seksual. Resep yang direkomendasikan adalah sebagai berikut. 1 gelas jus dari bagian putih semangka, jus bit murni dari 1 buah bit, dan sekitar 100 ml jus seledri atau sayuran hijau. Jika tidak punya juicer, Anda bisa menghaluskan dengan blender lalu saring. Rasa campuran ini mungkin agak aneh pada awalnya, tapi setelah beberapa kali minum,
Anda akan terbiasa. Minum segelas setiap pagi secara konsisten selama 4 hingga 6 minggu, dan Anda akan merasakan perbedaannya. Aliran darah akan lebih baik, tubuh terasa lebih ringan, dan kehidupan seksual akan meningkat dengan cara yang sepenuhnya alami. Seseorang pernah bertanya kepada saya, "Pak, apakah ini seefektif obat?" Jawabannya, efeknya mungkin lebih lambat, tapi tubuh Anda akan menjadi lebih sehat secara keseluruhan. Tidak menyebabkan sakit kepala, tidak meningkatkan tekanan darah, tidak menyebabkan ketergantungan, dan yang terpenting, tidak membuat Anda lelah setelahnya. Jika Viagra seperti rangsangan sementara, minuman ini seperti aliran yang stabil, secara diam-diam memulihkan hal-hal yang melemah. Dan yang terbaik, Anda bisa melakukannya sepenuhnya sendiri. Tidak perlu resep dokter, tidak perlu ke rumah sakit. Hanya butuh sedikit ketekunan dan perhatian yang tepat terhadap tubuh. Di bagian berikutnya, kami akan berbagi elemen penting lainnya, hubungan antara pikiran dan vitalitas. Ini tidak hanya akan mengubah kehidupan di kamar tidur, tapi juga semangat hidup sehari-hari Anda. Tapi tubuh Anda, dan juga pikiran Anda, sangat memengaruhi fungsi seksual. Ada satu elemen yang tampak tidak berbahaya namun diam-diam menggerogoti hubungan antara emosi dan respons tubuh. Kebiasaan menonton pornografi. Ini topik sensitif. Tapi seiring bertambahnya usia, kita harus menghadapinya secara langsung untuk lebih memahami diri sendiri. Yaitu dampak menonton pornografi terhadap kesehatan seksual dan mental. Awalnya mungkin hanya rasa ingin tahu. Lalu, karena merasa seperti hiburan ringan, menonton gambar sensitif menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Tapi yang tidak banyak orang tahu, semakin sering menonton, otak semakin terlalu terstimulasi dan secara bertahap menjadi kurang sensitif terhadap rangsangan alami. Sederhananya, kita membuat tubuh terbiasa dengan rangsangan virtual, sehingga emosi nyata, misalnya tatapan lembut atau sentuhan ringan, tidak lagi cukup kuat untuk membangkitkan perasaan. Penyebabnya ada pada dopamin, zat kimia otak yang memberikan rasa senang, motivasi, dan kebahagiaan. Ketika dopamin terkuras karena rangsangan buatan, otak secara bertahap kehilangan kemampuan untuk merespons situasi sehari-hari. Saat itu, meski ada orang nyata di samping Anda, pikiran terasa kosong, dan tubuh tidak merespons. Seorang pria tua pernah berkata kepada saya kira saya melemah karena usia. Tapi setelah beberapa waktu berhenti, saya mulai merasakan tubuh saya hidup kembali. Benar sekali. Ketika Anda berhenti bergantung pada gambar virtual, tubuh secara bertahap mengatur ulang ritme biologisnya, terhubung kembali dengan emosi nyata, dan ereksi terjadi lebih alami, bukan paksaan. Untungnya, saat ini ada banyak aplikasi yang membantu proses ini. Bukan untuk mengontrol atau melarang, melainkan untuk membantu memahami diri sendiri dan membangun kebiasaan baru yang sehat. Beberapa aplikasi seperti Dopamine Detox telah membantu jutaan orang di seluruh dunia mengatasi kebiasaan ini secara bertahap dan mendapatkan kembali kendali diri. Tapi yang terpenting adalah pilihan Anda sendiri. Memutuskan untuk tidak membiarkan gambar tidak nyata mengaburkan emosi sejati. Dan itu tidak hanya membantu meningkatkan kesehatan seksual, tapi juga membuat pikiran lebih ringan dan hidup lebih emosional. Cobalah putuskan hubungan dengan dunia virtual selama seminggu. Anda akan terkejut. Tubuh masih penuh dengan vitalitas, hanya saja selama ini tertutup oleh kebisingan. Jika Anda memutuskan untuk menghilangkan hal-hal yang mengganggu emosi, kita bisa belajar kembali cara terhubung dengan tubuh. Dan langkah pertama yang paling sederhana dimulai dari pernapasan. Jika saya bilang mengubah cara bernapas saja bisa meningkatkan sirkulasi darah, membantu kemampuan ereksi, dan membuat tidur lebih nyenyak tanpa obat atau alat, apakah Anda percaya? Kedengarannya seperti trik kecil, tapi faktanya, cara kita bernapas setiap hari diam-diam mengatur banyak fungsi dalam tubuh. Tubuh kita memiliki 2 jalur untuk menghirup udara, hidung dan mulut. Tapi hidung bukan sekadar saluran napas. Anda bisa menggunakannya untuk melakukannya. Seperti yang Anda ingat, oksida nitrat adalah elemen kunci yang melebarkan pembuluh darah dan membantu darah mengalir lebih mudah. Bernapas melalui hidung meningkatkan produksi zat ini. Zat ini tidak hanya meningkatkan sirkulasi darah ke organ intim, tapi juga mengatur tekanan darah, mengurangi peradangan, menjernihkan pikiran, dan membantu tidur lebih nyenyak. Sebaliknya, jika kita bernapas melalui mulut, terutama saat berjalan atau cemas dengan napas cepat dan kasar, efeknya hampir hilang. Meski banyak udara masuk,
itu tidak masuk melalui jalur yang tepat untuk mengaktifkan sistem pemulihan tubuh. Anda bisa menggunakannya untuk melakukannya. Tidak perlu meditasi atau mengikuti kelas pernapasan tingkat lanjut. Saat berjalan, mencuci piring, berkebun, atau sekadar menonton TV, bernapaslah melalui hidung dengan sangat lembut. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Hanya beberapa menit setiap hari, tubuh akan mulai merespons. Setelah sekitar seminggu, Anda akan tidur lebih nyenyak, pikiran lebih ringan, dan merasakan vitalitas kembali dengan lembut tanpa perlu berusaha keras. Bernapas melalui hidung adalah teknik sederhana, tapi seperti banyak hal berharga dalam hidup, sering diabaikan. Jadi, jika Anda belum mencobanya, setelah menonton video ini, luangkan 2 menit untuk melakukannya. Tarik napas melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan juga melalui hidung. Ini memberikan ketenangan pada tubuh dan membangunkan energi kuat yang terpendam. Ketika napas stabil dan pikiran tenang, saatnya membangunkan tubuh dengan gerakan lembut. Anda bisa menggunakannya untuk melakukannya. Hanya sedikit olahraga setiap hari, tubuh akan sangat berterima kasih. Saat berbicara tentang olahraga, banyak orang membayangkan lari yang melelahkan atau gym yang penuh sesak. Tapi sebenarnya, hanya berjalan beberapa langkah dengan benar setiap hari bisa mengubah seluruh sistem metabolisme tubuh. Saat kita berusia 50-an, 60-an, bahkan 70-an, yang paling berharga bukan kecepatan, melainkan konsistensi dan ritme. Tubuh kita, terutama di usia lanjut, merespons baik pada olahraga ringan yang diulang secara teratur. Anda bisa melakukannya. Hanya berjalan 30 menit setiap hari dengan sedikit lebih cepat dari biasanya, Anda akan melihat gula darah lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan pikiran lebih jernih. Dan yang terpenting, berjalan adalah cara efektif untuk mengurangi resistensi insulin, penyebab tidak langsung dari disfungsi ereksi yang kita bicarakan sebelumnya. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Squat ringan dengan duduk dan berdiri, atau latihan lengan dengan botol air kecil. Anda bisa melakukannya. Hanya dengan mengaktifkan otot, tubuh akan memahami bahwa saya masih bergerak dan ingin hidup sehat. Dan yang menarik, olahraga rutin mendorong tubuh untuk memproduksi lebih banyak testosteron secara alami. Ini adalah hormon yang membuat pria merasa kuat, bersemangat, dan lebih muda. Tidak perlu obat, tidak perlu suntikan. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Kenakan sepatu, jalan 1 putaran di taman dekat rumah. Bernapaslah melalui hidung, dengarkan suara langkah kaki, dan ketahui bahwa setiap langkah adalah langkah menuju kesehatan fisik dan seksual. Setiap bagian yang baru saja Anda dengar, pola makan, olahraga, cara bernapas, adalah potongan penting. Tapi untuk mendapatkan hasil yang jelas, itu harus sederhana, mudah dilakukan, dan sesuai dengan tubuh yang membutuhkan pemulihan. Anda bisa melakukannya. Jika Anda mengikuti dari awal, sekarang Anda pasti memahami bahwa disfungsi ereksi bukan akhir, melainkan pengingat lembut dari tubuh. Dan kabar baiknya, jika dilakukan dengan cara dan ritme yang tepat, tubuh masih bisa pulih, dan vitalitas bisa kembali secara alami, bukan paksaan. Jadi, di bagian ini, kami ingin menawarkan perjalanan 30 hari. Tidak sulit dilakukan, tidak memerlukan peralatan khusus, tapi jika benar-benar dimulai, ini bisa membawa perubahan besar. Selama 2 minggu pertama, fokus pada 3 hal paling sederhana dan mudah. Pertama, mulailah minum segelas jus setiap pagi. Ikuti resep yang saya bagikan sebelumnya. Bagian putih semangka, bit, seledri, atau sayuran hijau. Ini bukan obat mujarab, tapi cara untuk mengaktifkan kembali sistem pembuluh darah, memberi nutrisi pada lapisan endotel, dan membantu oksida nitrat bekerja kembali. Ya, kurangi jumlah karbohidrat buruk dalam makanan secara bertahap, terutama nasi putih, makanan manis, mie instan, atau makanan cepat saji. Tidak perlu menghentikan sepenuhnya. Kurangi perlahan dan ganti dengan sayuran, ikan, telur, tahu, sup rumput laut, atau kimchi rendah gula. Ini akan mengurangi beban pada sistem insulin dan pembuluh darah. Ketiga, setiap kali berjalan, entah di taman, sekitar rumah, atau kompleks, latih bernapas melalui hidung. Tarik napas perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan juga melalui hidung.
Lakukan dengan lembut. Jangan memaksakan diri. Anda bisa melakukannya. Ini akan membantu Anda merasa tenang, terhubung dengan tubuh, dan secara diam-diam meningkatkan sirkulasi darah. Setelah 14 hari, ketika tubuh mulai terbiasa dengan ritme baru, lanjutkan ke tahap berikutnya. Minggu ketiga dan keempat adalah waktu untuk meningkatkan kebiasaan sehari-hari secara ringan. Anda bisa melakukannya. Berjalan sedikit lebih cepat, lakukan beberapa squat, atau latihan lengan dengan botol air. Tidak perlu berlebihan. 10 hingga 15 menit setiap kali sudah cukup. Yang penting adalah konsistensi. Ini akan mengaktifkan otot dan mendorong produksi testosteron alami. Selanjutnya, luangkan sedikit waktu setiap hari untuk menenangkan diri. Jika merasa stres, duduklah dengan tenang, tutup mata, dan luangkan beberapa menit, atau tulis beberapa baris di kertas. Anda tahu, tulis hal-hal yang membuat Anda bahagia. Pagi yang indah, sinar matahari, tidur nyenyak, atau makanan lezat. Ini adalah cara untuk mengurangi stres dan meningkatkan hubungan dengan diri sendiri. Dan jika memungkinkan, catat kemajuan Anda setiap minggu. Tidak perlu panjang. Cukup beberapa tanda. Hari ini berjalan terasa lebih mudah. Tadi malam tidur nyenyak. Setelah makan siang tidak lagi lelah. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Anda bisa melakukannya. Tapi satu hal yang pasti akan Anda temukan. Anda bisa melakukannya dengan cara menggunakannya. Perubahan besar bisa datang dari hal-hal kecil. Tidur lebih nyenyak, suasana hati lebih positif, dan secara bertahap, vitalitas kembali. Ini karena Anda memberikan tubuh apa yang dibutuhkannya dengan cara yang tepat. 30 hari bukanlah tantangan. Ini adalah janji baru dengan diri sendiri untuk hidup sehat, bahagia, dan lebih penuh di tahap indah kehidupan ini. Anda ingin melakukannya bersama teman yang sedang bekerja? Mungkin Anda bertanya-tanya siapa yang sudah mencoba dan berhasil. Kalau begitu, mari dengar kisah nyata, bukti bahwa dengan ketekunan dan keyakinan, hasil akan datang. Namanya Budi, seorang pensiunan insinyur berusia 53 tahun dari Bandung. Saat dia datang kepada saya, dia tidak banyak bicara, hanya berkata singkat, "Saya merasa bukan diri saya lagi." Di balik penampilan sehatnya, ada seorang pria yang diam-diam menderita.